Terima kasih Mbak Wulan atas waktunya untuk kami dari tokoh-tokoh Konghucu mengisi acara pada malam hari ini. Tentunya di tengah kesibukan semua ya, akhir-akhir ini sangat sibuk sekali teman-teman Muslim sedang menjalankan ibadah puasanya. Semoga ibadahnya lancar ya, menurunkan berkah bagi semua. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama narasumber dari rohaniwan agama Konghucu, yaitu Wense Junarto. Beliau ini anak kedua dari 6 bersaudara. Kita kenalan sejenak ya. Beliau bertempat tinggal di Bojonegoro. Dia punya seorang istri dan 3 orang anak. Selain kesibukannya sehari-hari, beliau juga menjadi sekretaris Klenteng Hok Swibyo Bojonegoro. Dan di Parakin, beliau merupakan bendahara dari Parakin Pusat. Parakin adalah perkumpulan rohaniawan agama Konghucu Indonesia. Demikian sekilas tentang Wense Junarto. Selanjutnya kepada Wense Junarto, kami persilahkan untuk membawakan paparannya. Terima kasih, Wencelia. Selamat malam para peserta jagongan online yang terkasih. Salam semua saudara. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema kemajemukan beragama di Indonesia dalam perspektif agama Konghucu yang ditulis oleh C.S. Insinyur Johan Ajuan. Para peserta yang terhormat, kemajemukan di Indonesia diartikan di dalam negara Indonesia memiliki yang majemuk atau plural, yaitu suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan sejumlah aspek, di mana dapat kita ketahui dari bahwa negara kita mempunyai 1.340 suku bangsa, memiliki 715 bahasa daerah, juga memiliki 2.161 komunitas adat, serta letak geografis negara kita begitu panjang dengan terdapat 17.000 pulau besar kecil di antaranya. Dalam hal kemajemukan beragama terbanyak, Indonesia merupakan negara yang terunik di dunia. Namun dalam kenyataan, kita semua dapat menjaga kerukunan hidup berdampingan dibandingkan dengan negara-negara lain yang rata-rata tidak memiliki jumlah agama sebanyak yang kita punyai di negara kita yang kita cintai, Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan berkah yang tak ternilai yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia sebagai negara yang dianugerahi suatu kekuatan yang mampu mempersatukan perbedaan yang ada. Perspektif agama Konghucu tentang kemajemukan dalam negara kita Indonesia, bahwa agama Konghucu memiliki kitab suci, 5 kitab klasik atau kita sebut ucing, dan kitab sesu, kitab yang 4. Kitab ucing terdiri dari kitab sanjak, sijing, kitab dokumentasi, kitab sucing, kitab kesusilaan atau wiji, kitab perubahan atau icing, dan kitab musim semi gugur
atau Chunju Jing. Sedangkan 4 kitab atau sesu terdiri dari ajaran besar yang kita sebut Tasik, kitab tengah sempurna yang kita sebut Chongyung, kitab Sabda Suci atau Len-i, dan kitab Mencius, Mense. Para peserta yang jaga online yang terhormat, di dalam membahas kemajemukan, di dalam kitab suci agama Konghucu, kita akan memulainya dengan konsep yin yang. Konsep terawal yang menerangkan tentang penciptaan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Menurut kitab Perubahan I Ching menerangkan bahwa awal alam semesta ini adalah maha kosong adanya yang kita sebut dengan uji. Dan waktu yang telah berlalu kemudian terisi menjadi oleh suatu zat dinamai Taiji. Zat tersebut berputar dan berputar lama sekali, kemudianlah terpecah menjadi 2 kutub dinamai kutub yin dan kutub yang. Kemudian dalam bentuk yang sangat lama juga, 2 kutub tersebut, 2 kutub yin yang memecah lagi menjadi 4 wujud, yakni yin besar, yin kecil, yang besar, dan yang kecil. Selanjutnya dalam waktu yang sangat lama terpecah menjadi 8 trigram yang kita namai dengan Pak Koa. 8 trigram ini merupakan wujud besar dari alam semesta. Trigram pertama kita sebut Jian, melambangkan langit atau penciptaan. Trigram kedua kita sebut Kunkwa, melambangkan bumi atau kekuatan yang menyediakan kebutuhan hidup. Trigram ketiga kita sebut Likwa, melambangkan matahari, api. Trigram keempat Kankwa, melambangkan bulan atau air. Trigram kelima Cenkwa, melambangkan petir. Trigram keenam Sinkwa, melambangkan angin. Trigram ketujuh Kenkwa, melambangkan gunung atau daratan. Dan trigram terakhir Tuekwa, melambangkan danau atau lautan. Dan sebagai penciptaan dari 8 trigram atau Patwa, ini terbelah menjadi 64 hexagram yang mewakili semua kejadian alam semesta di dunia ini. Dari penjelasan konsep alam semesta yin yang dengan sangat gamblang dapat dipahami bahwa sejak awal Tuhan Sang Pencipta menghendaki ciptaannya memiliki wujud yang berbeda. Dan perbedaan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda pula. Dengan wujud dan fungsi yang berbeda dapat dikomunikasikan secara tepat sehingga menghasilkan manfaat yang tiada batasnya bagi kelangsungan hidup makhluk di dalam alam semesta ini. Maka di dalam agama Konghucu, kemajemukan atau perbedaan-perbedaan yang ada merupakan berkah karunia Tuhan bagi kesempatan kesempurnaan hidup bagi semua makhluk. Contoh yang dapat kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam membangun sebuah rumah atau mobil atau pesawat terbang dan yang lainnya, pasti kita memerlukan bentuk oleh suatu macam benda, melainkan bentuk dengan komponen-komponen yang berbeda-beda, fungsi, ukuran, warna, sifat, karakteristik, dan juga tubuh manusia, hewan, tumbuhan, semuanya terbentuk oleh zat
atau sel atau unsur yang tidak homogen. Semuanya itu dipersatukan dalam komposisi yang tepat sehingga melahirkan suatu kesatuan yang sempurna. Untuk hal tentang kemajemukan yang ada di Indonesia bukanlah persoalan, karena kemajemukan ini adalah kehendak Tuhan. Kemajemukan itu tidak bisa kita tolak, juga tidak bisa kita hilangkan ataupun diubah. Yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah menemukan rumusan untuk mengkomunikasikan kemajemukan itu menjadi hasil akhir yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang kita cintai, serta umat manusia di dunia. Itulah yang dimaksud dengan bahwa kemajemukan kita harus mengerti makna dan pangkal serta ujung, mana yang subjek dan mana yang objek, agar tepat menemukan solusi permasalahannya. Dalam kutipan kitab I Ching berbunyi, langit tiada berhenti bekerja, membangun alam semesta dalam hubungan yang sehat. Sang susilawan mengamati, memahami kinerja langit. Maka sang susilawan pun tidak berhenti membina dirinya, menjadikan manusia yang bertanggung jawab dan kuat memikul tugas kewajiban, konsisten, tidak berhenti membina diri, dan berkarya. Para peserta jagongan online yang terkasih, susilawan dalam iman kita agama Konghucu, Cinca yang kita sebut, adalah manusia yang berusaha membina diri sedemikian rupa sehingga mencapai kesadaran untuk selalu menjaga hati tetap di tengah, tidak ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan, berperasaan tetapi tidak berlebihan, menjalankan kebajikan di dalam setiap perilaku hidup. Kebajikan itu dijabarkan sebagai dalam berperi cinta kasih, menjunjung kebenaran, keadilan, perilaku susila, sopan, bertata krama, taat menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprasangka baik kepada setiap orang, suka mengalah dan tidak membuat keributan, berbakti kepada orang tua, hormat dan rendah bakti, tidak sombong, setia kawan, setia juga kepada negara, setia pada janji, dapat dipercaya, sehingga perkataan dan perbuatan dan isi hatinya adalah satu. Disiplin pada diri sendiri dan lapang hati, serta pemaaf pada orang lain. Di dalam kitab suci, sabda suci atau Len-i, yang diri sendiri tiada inginkan, tidak boleh diberikan pada orang lain. Juga ada satu ayat lagi, bila ingin melihat seorang bijaksana, berusahalah menyamai. Bila melihat seorang yang tidak bijaksana, maka periksalah diri sendiri terlebih dahulu. Untuk mempersatukan dan mempertemukan kemajemukan antar manusia yang satu dengan yang lain, kita harus dari hati ke hati. Di dalam kitab suci, sabda suci, disebutkan bahwa Sumagyu sedang bersedih dan berkata, orang lain punya saudara, sedangkan aku sebatang kara.
Lalu Jue, seorang murid Nabi Gongce, berkata, seorang susilawan selalu bersikap sungguh-sungguh sehingga tidak hilaf. Kepada orang lain bersikap hormat dan susila, maka diterima di mana pun, sehingga baginya di 4 penjuru lautan semua adalah saudara. Dari ayat ini menjelaskan ketika manusia bergaul dengan manusia lain, bila dilandasi dengan hormat menghormati, memperlakukan satu dengan lain secara sungguh-sungguh, tidak berbuat kesalahan ataupun khilaf, maka sesungguhnya di antara mereka tiada alasan akan terjadi konflik. Bahkan di antara mereka akan saling dapat berinteraksi bagaikan saudara selayaknya. Dengan perkataan lain bahwa perbedaan kemajemukan antara manusia dengan satu dengan lain tidak akan menjadi penghalang bagi mereka yang ingin bergaul, berkomunikasi dengan baik. Asalkan di antara mereka bersikap saling menghargai dan saling menghormati, saling memberi perhatian dan saling menjaga kesusilaan, serta tidak melanggar dan merugikan. Sebaliknya, meskipun pada kelompok manusia atau semua ras, agama, suku, bangsa, sama agama dan keyakinan, bahkan sesama saudara kandung, bila tidak saling menghormati, tidak bisa menjaga kesusilaan dan saling merugikan, akan terjadi perselisihan di antara mereka. Pasti akan terjadi. Para peserta yang terhormat, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam agama Konghucu, segalanya berasal dari langit dan bumi. Langit sebagai pencipta juga disebut Tuhan yang Maha Pencipta, yang dilambangkan dengan yang, dan bumi sebagai ciptaan Tuhan menjadi pendukung kehidupan, juga dilambangkan sebagai yin. Dihadirkan yang dan yin, ini kemudian tercipta berlaksana benda, makhluk di bumi, serta berbagai pergerakan dan perubahan di dalam alam semesta ini. Dari awal penciptaan memang sudah majemuk atau plural. Dari awal memang tidak tunggal. Dan oleh karena kemajemukan ini, maka terjadi proses perubahan menuju berbagai keadaan yang menunjang napas kehidupan semua makhluk secara sempurna. Maka dalam pandangan agama Konghucu, kemajemukan adalah bagian dari kehidupan kita. Dan kemajemukan itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup semua makhluk. Persoalan tidak terletak pada fakta kemajemukan, tetapi pada subjek manusia dalam mengartikan kemajemukan itu sendiri. Kemajemukan itu ditemukan di semua aspek dan tempat. Mulai dari jari tangan kita. Adalah jari tangan kita semua persis semua? Jawabannya pasti tidak. Mulai dari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, semuanya berbeda. Bagaimana kalau kita melakukan operasi medis, membuat jari tangan kita semua berbentuk sama, satu tipe atau ukuran. Bila demikian, maka penggunaan tangan kita dan jari tangan kita akan menjadi rusak atau cacat. Kesimpulannya, dalam agama Konghucu, semua kemajemukan yang tercipta
adalah bagian dari kesempurnaan hidup kita, yang memberikan berkah besar bagi semua makhluk hidup dan tidak terkecuali manusia. Dan kemajemukan beragama di Indonesia juga adalah karunia besar dari Tuhan bagi bangsa Indonesia. Marilah kita rawat dan mengharmoniskan menjadi perpaduan kemajemukan yang memberi sumbang besar bagi bangsa Indonesia dan juga bagi umat manusia di dunia. Akhir kata, kami doakan kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhan memberi perlindungan kepada yang berbuat kebajikan sepanjang hidupnya. Maha besar Dian Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti, Widyen Samcai. Amin. Terima kasih Onse Junarto telah memaparkan tentang kemajemukan beragama di negara Indonesia ini berdasarkan pandangan agama Konghucu. Baiklah, teman-teman semua, kita persilahkan tokoh agama. Di sini sudah ada beberapa tokoh agama yang bersama kita. Kami persilahkan dari tokoh agama Hindu, ada Profesor Inyoman Sutantra. Silahkan Profesor untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Salam semua saudara. Sangat menyejukkan apa yang disampaikan oleh Pak Junarto tadi. Banyak sekali kesamaannya dengan pandangan Hindu. Salah satu, secara singkat saja saya beri komentar. Salah satu hayat di sastra Hindu mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Maha Agung, dan Maha Mulia menciptakan alam semesta dengan segala isinya yang beragam berbeda, namun indah. Melalui kegiatan persembahan suci tanpa pamrih. Dan juga Tuhan bersabda kepada seluruh umat manusia bahwa sejahterakanlah semua. Artinya adalah semua yang diciptakan oleh alam ini, oleh Tuhan ini, dan sesama isinya. Apapun agamanya, apapun kulitnya, apapun ini, itu sejahterakanlah semua. Melalui kegiatan pikiranmu yang arif dan bijaksana, dan perkataanmu yang santun dan menyejukkan, dan perbuatanmu yang mensejahterakan dan membahagiakan yang lain. Jadi semua ciptaan Tuhan. Jadi artinya sadar betul kita bahwa perbedaan ini, keberagaman ini adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa itu. Kita sadar betul ini. Karena sadar betul ini, sehingga kita sadar betul bahwa kita juga semua yang berbeda ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan juga di dalam sastra ini dikatakan ekam satpitra baudawadanti. Artinya umat Hindu meyakini sekali bahwa Tuhan itu satu. Tidak punya nama, makanya angka yang pertama 0, 0. Artinya itu kosong, nirguna Brahman, kemudian keluar 1, saguna Brahman. Kemudian keluar angka 2, energi positif dan negatif. Keluar angka 3, angka 3 itu adalah penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Jadi Brahma, Wisnu, dan Siwa, itu angka-angka itu. Dan sifatnya Tuhan yang utama, sifatnya Tuhan maha karya.
Jadi semua yang pernah ada dan yang sedang ada dan yang akan ada diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Tuhan Maha ada dimanapun, di dalam diri kita, dalam semuanya Tuhan itu ada untuk menjaga kehidupan kita. Sehingga kita harus bisa melihat orang lain bagaikan Tuhan gitu. Tidak boleh menyakiti orang lain. Dan juga Tuhan Maha Kuasa menguasai semua yang ada pada diri kita. Jadi biasanya kita sombong, kita karena kaya kita sombong, bukan. Itu adalah titipan dari Tuhan Maha Kuasa. Dan Tuhan Maha mengetahui yang sebelumnya dan yang sekarang dan yang setelahnya. Jadi Maha mengetahui. Inilah patut kita sadari pemahaman kita bahwa kita sendiri ini adalah semuanya kita adalah bersaudara. Sehingga di Hindu dikatakan pikiran, perkataan tadi Pak Yunarto juga pikiran dan perkataan kita dan juga perbuatan kita harus satu dalam kebenaran. Sehingga di Hindu juga ada yang sangat terkenal sekarang itu adalah Trihita Karana. Kita harus harmonis dengan Tuhan dan segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ada makhluk spiritual dan makhluk material gitu ya. Spiritual dinamakan para dewa. Itu makhluk spiritual adalah ciptaan Tuhan. Dan juga kita harus harmonis dengan semua ciptaan Tuhan. Semua pohon-pohon kita harus harmonis, kita harus menjaga juga. Pohon, sungai, apapun ciptaan Tuhan kita harus menjaga. Dan kita juga harmonis sesama umat manusia. Jadi kita trihita karena 3 keharmonisan. Supaya kita betul-betul bisa hidup rukun, damai, harmonis, sejahtera, dan bahagia yang sejati. Sehingga ini sebetulnya agama itu, jadi Tuhan tidak meminta memberikan agama-agama atau pemujaan yang memberikan nama kepada ininya, enggak. Memberikan nama, enggak. Tuhan mengeluarkan satu wahyu, itu adalah hukum kebenaran yang sejati. Kalau di Hindu dikatakan sanatana dharma, kebenaran yang sejati. Tapi orang lain, orang bijak menamakan berbeda-beda dan dipuja dengan cara yang berbeda-beda itu. Tapi ingat perbedaan segala pun yang kita puja, walaupun berbeda namanya, tapi yang kita puja satu. Walaupun cara kita berbeda-beda dalam memuja Tuhan, tapi tujuan kita yang terakhir ini, tujuan kita adalah 3 hal. Yang pertama membentuk budi pekerti luhur kita. Itu yang pertama. Itulah kenapa Tuhan memberikan satu wahyu, sanatana dharma atau yang dinamakan agama, supaya kita membentuk diri kita berbudi pekerti luhur. Yang kedua, kita bisa hidup rukun, damai, harmonis, sejahtera, dan bahagia. Yang ketiga, setelah kita meninggal, roh kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Dari 1 kembali ke 1. Jadi angka pun gitu, dari 0, 1, kemudian kembali lagi ke 1. Jadi apa yang dicam, kita kembali lagi, manunggaling, kaulo, dan gusti gitu. Nah itu sebetulnya sama, sehingga tujuan kita hidup adalah untuk membangun moral dan spiritual kita. Membangun kehidupan rukun, damai, dan harmonis dalam keberbedaan. Peace, harmonis, in diversity. Ini yang sangat penting. Sehingga banyak sekali hal-hal yang ada tadi di Konghucu sangat menyejukkan sama dengan kita. Dan kita sadar bahwa agama yang kita peluk apapun itu adalah untuk membentuk budi pekerti luhur kita. Untuk membangun masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis. Dan untuk kita kembali lagi kepada Sang Pencipta. Nah itu Bu Lucy. Terima kasih, mudah-mudahan ada tambahannya gitu. Bagus sekali tadi pencerahannya Pak Junarto. Ya, salam semua saudara. Terima kasih, Prof. Inyoman. Sungguh sangat menyejukkan ya, bahwa ternyata banyak juga kesamaan di dalam agama Konghucu dan agama Hindu. Seperti yang sudah diutarakan tadi. Baiklah, kita akan menghadirkan Bapak Otto, KRT Otto, merupakan perwakilan dari tokoh penghayat. Silahkan Pak Otto. Sekali lagi, untuk Pak Otto, mungkin kalau belum siap,
kita hadirkan tokoh dari agama Buddha. Ada Pak Teddy. Ya, silahkan Pak Teddy. Ya, selamat malam, salam sejahtera, salam semua bersaudara. Sama Tadi saudara. saya sangat setuju ya dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Junarto bahwa banyak sekali, artinya begini, artinya di dalam Dhamma juga kita selaras dengan alam begitu ya. Artinya semua manusia itu ciptaan dari Tuhan dan secara Dhamma ada satu kata kunci dari Dhamma yaitu metta yang artinya cinta kasih. Jadi artinya kita sebagai manusia eh, akan mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Jadi doa doa yang terbaik itu ialah Sabe Sata Bhavantu Sukhitata yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia tanpa kecuali, tidak ada kecuali. Jadi artinya berbeda-beda siapapun itu, dimanapun berada, makhluk apapun itu, tetap kita harus mengembangkan cinta kasih dan melihat perbedaan. Nah, dengan banyaknya perbedaan, tadi saya juga setuju dengan Pak Sunarto bahwa tangan itu kan barak 5 ya, jarinya 5, masing-masing berbeda. Nah, masing-masing 5 itu juga punya fungsi yang berbeda. Artinya, kalau jarinya semua sama, semua jempol ya nggak bisa berfungsi. Semuanya telunjuk juga kagak bisa. Artinya 5 itu juga begitu. Artinya demikian dengan kita di Indonesia ini, di Nusantara itu beragam dari Sabang sampai Merauke. Artinya semuanya beragam, semuanya eh, bersaudara, semuanya berbeda-beda, agamanya berbeda, sukunya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya juga berbeda. Semakin tinggi budaya suatu negara atau suatu bangsa atau suatu peradaban menunjukkan peradaban yang tinggi sebetulnya. Hanya bagaimana kita melestarikan budaya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi inilah tugas kita bagaimana mengembangkan budaya, kearifan lokal, agama, begitu. Nah, dengan beragam, dengan beraneka ragam itu, kita justru harusnya semakin menyatu. Artinya semakin bersatu, semakin padu begitu. Jadi kalau sumpit itu satu itu dipatahkan cepat, tapi kalau banyak sumpit bergabung itu nggak bisa dipatahkan dengan cepat. Nah, itu seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Yang penting poin utamanya adalah kasih ya, kasih, meta, cinta kasih dan kasih itulah yang terpenting untuk semuanya, untuk semua orang yang semua suku, semua agama dan semua orang yang ada di dunia ini. Demikian Ibu Lucia. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Jadi ini tiga pembicara sama-sama semua mempunyai nilai-nilai tentang cinta kasih ya. Bahwa di agama kita semua mengajarkan bagaimana kita bercinta kasih kepada sesama, bahkan kepada semua makhluk, kepada semua alam semesta. Gitu ya Pak Teddy ya, Pak Nyoman ya. Ya, setuju. Saya setuju dengan Pak Nyoman tuh. Kita masih menunggu Pak Oto ini sebelum kita lempar kepada audiens, pada teman-teman. Kita masih menunggu Pak Oto. Pak Oto. Baik, terima kasih. Selamat malam, Ya, makasih Pak Oto. moderator. Silahkan Pak Oto. Mohon maaf ini Ya. tadi masih ada tamu tadi soalnya. Baik, terima kasih. Menarik sekali materi paparan yang diuraikan oleh Pak Junarto. Ini luar biasa sekali memang orang yang hebat di kalangan Konghucu, bahkan tidak hanya Konghucu, tapi malah seantero Indonesia ini. Makasih. Ini yang, nah, berbicara masalah keragaman, memang secara dari sisi perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memang keberagaman itu tidak dapat kita pungkiri dan tidak dapat kita pilih.
saya akan masuk menjadi orang mana, suku apa, agama apa, itu pun tidak akan dapat kita pilih. Tapi di dalam satu ajaran memang kita harus bisa melihat bahwa manusia itu merupakan mendapatkan satu karunia, dua karunia dari Tuhan. Yang pertama adalah satu rasa ingin tahu. Jadi semua manusia pasti akan katakan mempunyai satu rasa ingin tahu. Kalau dia tidak memiliki rasa ingin tahu tersebut, maka ibarat kalau saya menganamakan adalah mayat yang berjalan. Ini yang atau mayat yang belum dikubur. Ini karena dia tidak mempunyai rasa ingin tahu. Dia mencederai karunia Tuhan. Kemudian yang kedua, karunia Tuhan kepada manusia adalah rasa sosial. Jadi manusia tidak akan dapat hidup sendirian. Manusia tidak akan dapat hidup sendiri. Manusia 90% pengetahuan, ya, 90% pengetahuan, keterampilan yang dimiliki berasal dari orang lain. Termasuk saya, semua yang ada yang mengikuti di sini, semua berasal dari orang lain. Kalau dia mendapatkan dari dirinya sendiri, itu namanya seorang yang jenius. Sedikit sekali orang-orang yang jenius, yang bisa memiliki satu skill dan pengetahuan yang berasal dari dirinya sendiri. Semuanya rata-rata dari orang lain. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa pengetahuan yang kita terima dari orang lain dan orang lain tersebut belum tentu sama dengan kita. Sama dengan kita. Ini harus kita hargai. Oleh karenanya, di dalam kepercayaan ada disebutkan bahwa sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan, harus bersusila, beserta halusnya budi pekerti, dan selalu merupakan petunjuk jalan yang mengandung jasa serta memuaskan. Hidup bermasyarakat adalah hidup bersama-sama dengan orang lain di tengah-tengah masyarakat. Sehingga warga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus dapat bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, umur, maupun kedudukan, dengan pengertian bahwa dalam hidup bersama, sikapnya harus susila, sopan santun, penuh kerendahan hati, tidak boleh congkak maupun sombong, dan tidak boleh bersikap membeda-bedakan dalam arti yang kurang baik. Lebih-lebih sikapnya terhadap lain jenis harus penuh kesusilaan atas dasar keluhuran budi. Ini yang utama. Jadi di dalam ajaran memang kita dituntut, diwajibkan. Kita harus bersusila. Kita hidup bermasyarakat, hidup dengan orang lain, harus lebih menitik beratkan kepada satu budi pekerti atau perilaku. Sehingga tujuan akhir dari seorang penghayat adalah mewujudkan satrio utomo, dan akhirnya kita akan bisa menjadi atau manunggal dengan Tuhan, manunggaling kawula lan Gusti. Ini yang utama. Oleh karenanya, kalau tadi dikatakan diibaratkan dengan 5 jari, dari 5 jari tersebut, dari 5 jari ini, maka yang paling berperan itu adalah ibu jari. Mengapa ini disebut dengan ibu jari? Karena ini merupakan satu pokok kekuatan, simbol kekuatan. Kalau seseorang sudah tidak memiliki ibu jari, maka dia sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Tangan ini sudah hampir tidak berfungsi.
memegang sesuatu tanpa bantuan dari ibu jari tidak akan bisa. Ini yang, jadi mari kita bersama-sama membayangkan, kalau misalnya saya memegang sebuah pensil hanya dengan begini, tidak akan bisa. Menulis tanpa bantuan dengan ibu jari, itu pun juga tidak akan mungkin. Sehingga ini disebut dengan ibu jari. Oleh karenanya, maka kita harus menghormati pada seorang atau sosok seorang ibu. Karena ibu pada prinsipnya adalah sumber kekuatan, sumber inspirasi yang harus kita utamakan. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila terdapat beberapa hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Oto, luar biasa semua pada malam hari ini ya. Pak Oto ini mengetengahkan tentang susila ya. Selaras juga yang tadi dibawakan oleh Bense Junarto di awal pemaparannya. Kita punya waktu sampai 21.17. Waktu kita tinggal 1 menit, Mbak Ulan. Iya, Ibu. Mungkin barangkali ada pertanyaan dari penonton. Coba. Ya, silahkan untuk teman-teman. 1 peserta aja ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau menanggapin. Pak Yai tidak hadir, Mbak Ulan. Iya, kayaknya ini tadi belum konfirmasi ke saya. Mungkin ada acara Bapak nggak bisa hadir ini tadi. Ya. Gimana? Nggak ada yang bertanya? Ya, bisa langsung closing statement aja dari narasumber ini. Kalau tidak ada, kami silahkan untuk Jun untuk closing statement. Baik. Terima kasih. Kemajemukan di dalam kehidupan kita tidak bisa kita pungkiri. Kita semua memang tidak menginginkan atau menghendaki dilahirkan dengan mata yang polok, mata yang sipit, agama berkeyakinan agama Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, atau aliran kepercayaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah anugerah Tuhan kepada kita. Marilah kita selalu menjaga, merawat kemajemukan itu sesuai apa yang kita slogankan dalam Indonesia merayakan perbedaan ini, bahwa kita semua saudara. Selamat malam, terima kasih, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Junarto. Untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, saya ingin menambahkan sedikit tentang kesusilaan di dalam agama Konghucu. Untuk kita hidup bermasyarakat ada 4 pantangan, yaitu yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Nah, ini sedikit ya, sedikit rambu-rambu yang mungkin bisa kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam agama Konghucu ada 1 baris doa. Semoga alam semesta dan segenap makhluk terpelihara ya. Ini juga
senada ya dengan semoga segenap makhluk bahagia ya. Semoga segenap alam semesta dan segenap makhluk terpelihara. Tentunya kita menghadapkan pemeliharaan dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Apapun kita menyebutnya, karena Tuhan kita adalah sama. Sehingga walaupun kita berbeda-beda, kita adalah tetap satu, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Demikian, terima kasih semuanya. Kami dari Parakin mengucapkan terima kasih atas waktu, kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam semua saudara. Salam semua Salam semua saudara. saudara. Ya. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Wens Lucia Herawati yang sudah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini, dan juga kepada narasumber kita dengan Bapak Wens Junarto. Terima kasih Bapak yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, perbedaan merupakan anugerah yang terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana dengan perbedaan kita bisa saling melengkapi satu sama lain, saling melengkapi kekurangan yang ada. Dan juga karena itu anugerah yang terindah, maka mari kita rayakan perbedaan. Bagaimana merayakannya? Dengan kita selalu bergabung di Indonesia Merayakan Perbedaan. Menjaga harmonisasi dengan toleransi. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa Senin depan di tema yang berbeda. Ya Pak Oto? Apa enggak perlu di notifikasi untuk kegiatan tanggal 5? Oh iya, ya terima kasih Pak Oto sudah di-remind. Bapak Ibu yang terkasih, ini nanti kita di tanggal 5 April, hari Jumat, kita akan mengadakan jagongan offline. Ya, ini sekarang kita berjagongan online karena kita sudah ingin berkangen-kangenan, ingin bersilaturahmi bersama. Kita akan mengadakan jagongan offline. Di situ kita akan berbuka bersama. Bukber ya Pak Oto ya, bukan ini Pak Oto Ya. misalnya. Ya, kita akan bukber di Sanggar Candi Busono. Itu adalah tempat ibadahnya dari para umat penghayat kepercayaan. Di situ Sanggar Pak Oto dan Bapak Nain Suryono. Baik Pak Oto, mungkin ada Kita tambahan berbuka bersama. informasi? Ya, kita berbuka bersama tapi tidak perlu harus membuka baju ya. Oh iyalah Pak. Ya, namanya buka. Nanti buka bersama-sama nanti ya.